teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Carmela Angelita Kamasi dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh salah satu dosen pengampu yaitu Mr. Christopher Simanjuntak. Nah, ini adalah program untuk tugas kami dan di sini saya akan menjelaskan tentang programnya dan untuk hasil runnya akan dijelaskan oleh teman saya Arthur Hizkia Manopo. Nah, ini adalah programnya. Untuk kode pertama, di sini saya menggunakan Encode IOStream. Di sini mengapa saya menggunakan Encode IOStream? Itu adalah salah satu bawaan yang untuk kita pakai dalam sebuah aplikasi Dev C++. Nah, di sini kami membuat program dengan menggunakan aplikasi Dev C++. Nah, untuk pertama yaitu kodenya yaitu Encode IOStream. Ini untuk input dan output ke konsol std, scene, std, dan juga count. Yang selanjutnya encode keymatch yaitu fungsi matematika seperti pow, sqrt, scene, dan lain-lain. Selanjutnya map untuk menggunakan std map, struktur data, kunci atau nilai. Selanjutnya vektor itu untuk menggunakan std vektor, array, dan dinamis. Dan juga yaitu untuk menggunakan std string yaitu tipe data string. Dan juga encode algoritma. Ini yang mana ini untuk algoritma standar seperti std, sort, dan std find, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu kita menggunakan encode IOmanip yaitu memanipulasi input dan output dengan pengaturan format. Nah, untuk kode selanjutnya yaitu pertama ini adalah data kriteria untuk restoran. Ini adalah kode-kodenya yang mana kita menggunakan std map, yang mana ini vektor dan string dan juga kriteria. Ini adalah contoh nama-nama yang telah saya buat. Bisa kalian lihat. Di sini ada Ungke, Admin, dan Epic. Nah, selanjutnya untuk bobot untuk tiap kriteria tahap pertama yaitu std vektor double bobot pertama yaitu 53442 kriteria C1, C2, C3, C4, dan juga C5. Nah, selanjutnya yaitu indeks kriteria keuntungan dan kerugian tahap pertama std vektor. Kita menggunakan std vektor keuntungan dan juga kerugian. Ini adalah kodenya. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan tabel kriteria. Ini adalah kode-kodenya, bisa kalian lihat. Ini adalah tabel untuk menunjukkan tabel kriteria. Yang mana di sini adalah void untuk tampilan ke tabel kriteria. Kita menggunakan std tabel kriteria dan bobot. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan kategori kriteria. Ini adalah kodenya, yang mana ini void tampilan kategori kriteria tahap pertama. Bisa kalian lihat di sini adalah kualitas makanan, kualitas harga makanan, pelayanan, dan juga suasana serta jarak. Ini menghitung keuntungan serta kerugian tersebut. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk menghitung normalisasi bobot tahap yang kedua. Ini bisa kalian lihat ada kodenya, yang mana kita menggunakan std vektor double normalisasi bobot konstanta std vektor double bobot. Nah, ini adalah kodenya. Kita memasukkan kode yang bisa kalian lihat. Selanjutnya std vektor double bobot normalisasi. Ini bisa kalian lihat, ini adalah kode-kodenya. Selanjutnya yaitu tampilkan hasil normalisasi bobot. Ini untuk kode untuk menampilkan normalisasi dari bobot tahap pertama. Seperti tadi, tapi perbedaannya ini adalah bobot tahap kedua, normalisasi bobot kedua. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menghitung vektor S untuk tiap restoran yang pada tahap ketiga. Ini adalah kode-kode, bisa kalian baca dan saya akan jelaskan. Fungsi menghitung vektor S untuk tiap restoran tahap ketiga, yang mana double hitungan vektor S ini untuk konstanta vektor double dan kriteria restoran dengan vektor bobot normalisasinya. Selanjutnya std tahap ketiga ini perhitungan vektor S untuk restoran. Nama restorannya kita taruh apa nama. Selanjutnya keuntungan. Ini adalah kriteria keuntungan, kode kriteria keuntungan, bisa kalian lihat ini adalah kodenya. Dan juga ini adalah kriteria kerugian. Nah, selanjutnya nilai S untuk nama resto adalah hasil dari penghitungan kriteria tahap ketiga. Selanjutnya integer main. Kita menggunakan tahap ini. Tahap pertama menampilkan tabel kriteria kategori.
Selanjutnya tahap kedua yaitu normalisasi bobot. Tahap ketiga yaitu nilai vektor S untuk setiap restoran. Dan yang keempat itu total dari perhitungan nilai vektor S untuk setiap restoran dan juga preferensi fee. Selanjutnya yaitu tahap keempat, total S. Ini adalah hitung nilai preferensi fee untuk setiap restoran. Ini adalah kode-kodenya. Selanjutnya, urutkan restoran berdasarkan nilai fee tahap keempat. Ini adalah kodenya yang mana kita mengurutkan restoran dari tahap pertama hingga ke tahap keempat untuk melihat peringkat dari vektor tersebut. Selanjutnya, tampilan hasil peringkat restoran. Ini adalah kodenya. Ini adalah peringkat restoran berdasarkan metode weighted product, yaitu tugas kami. Dan yang terakhir yaitu restoran dengan keuntungan terbesar. Bisa kita lihat di sini, restoran dengan keuntungan terbesar, double nilai terbaik peringkat pertama. Restoran dengan keuntungan terbesar adalah dengan nilai preferensi terbesar. Itu akan dijelaskan di hasil runnya, namun hasil runnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arthur Manopo. Sekian presentasi saya untuk menjelaskan bagian program. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Arthur Manopo dengan NIM 22024070 dari kelompok 4. Pada saat ini saya akan melanjutkan presentasi tentang coding dari materi baik produk tentang pemilihan restoran terbaik. Nah, untuk kode-kodenya sudah dijelaskan oleh teman saya, dan saya pada saat ini akan melanjutkan untuk membahas hasil runnya. Di sini saya sudah merunningkannya. Dengan kita klik compile and run, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, muncul tabel yang pertama itu tabel kriteria dan bobot. Nah, di sini kriteria C1 pada restoran OK yaitu 42, C2 66, C3 60, C4 75, C5 2,35. Dan untuk restoran Amin C1 50, C2 90, C3 72, C4 60, C5 1,42. Dan untuk restoran EP C1 63, C2 91,5, C3 65, C4 80, C5 2,59. Nah, untuk tahap pertama kategorikan kriteria, dan kriterianya adalah sebagai berikut. C1 itu kualitas makanan, C2 harga makanan, C3 pelayanan, C4 suasana, C5 jarak. Nah, di sini kategorinya untuk C1 keuntungan, C2 kerugian, C3 keuntungan, C4 keuntungan, C5 kerugian. Nah, tahap 2 normalisasi bobot. Nah, bobot kriteria C1 sini 5 yaitu 0,277 sekian, bobot kriteria C2 3 0,166 sekian, bobot kriteria C3 4 ke 0,222 sekian, kriteria C4 4,022 sekian, dan kriteria C5 2 0,11 sekian. Nah, untuk tahap ketiga perhitungan vektor S untuk restoran Amin. Nah, kriteria keuntungan C1 50 kali 0,277 sekian sama dengan 2,9. Nah, kriteria kerugian C2 90 kuadrat min 0 1,6 sama dengan 0,47. Nah, keuntungan C3 72 kali 0,22 sama dengan 2,58. Dan C4 60 kali 0,22 sama dengan 2,48, dan C5 1,42 kali 0 min 0,11 sama dengan 0,96. Nah, nilai S untuk Amin yaitu 8,655285. Dan berikut perhitungan vektor S untuk restoran Epi. C1 63 kali 0,27 sama dengan 3,16, dan C2 91,5 kali min 0,16 sama dengan 0,47, C3 65 kali 0,22 sama dengan 2,52, C4 80 kali 0,22 sama dengan 2,64, dan C5 2,585 2585 kali 0 min 0,11 sama dengan 0,89, dan nilai S untuk EPI itu 8,97 sekian. Dan tahap ketiga
untuk restoran Oke, yaitu kriteria C1 42 kali 0,27 sama dengan 2,82, C2 66 kali min 0,16 sama dengan 0,49, C3 60 kali 0,22 sama dengan 2,48, C4 75 kali 0,22 sama dengan 2,61, dan C5 2,35 kali min 0,11 sama dengan 0,90, dan nilai S untuk ungke 8,28401. Dan tahap 4 total S sama dengan 25,9083, dan nilai preferensi V untuk Amin yaitu 0,33398, dan untuk EP 0,346277, dan untuk ungke 0,319743. Nah, peringkat berdasarkan metode weight product. Yang pertama EP dengan nilai 0,346277, Amin 0,33398, Ungke 0,319743. Dan di sini kita sudah melihat untuk restoran dengan keuntungan terbesar adalah EP dengan nilai preferensi sebesar 0,346277. Dan sekian presentasi dari kelompok kami dari kelompok 4, dan ucapkan terima kasih.